Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di podcast SMP Negeri 3 Tenggarong, wadah kreatif dan inspiratif warga SMP Negeri 3. Bareng saya, Astilia Melinda, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa yang sudah sosialisasi nih hari ini. Dari tim Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan beruntung sekali kita hari ini kedatangan nomor satunya dari dinas tersebut, Bapak Haji Haji Muhammad Rida Darmawan SPMP. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Selamat. Terus senang sekali loh Pak, Bapak bisa menyempatkan diri ke perpus ini, ke sekolah dalam rangka sosialisasi tadi. Jadi menurut Bapak nih, kesan-kesannya yang Bapak dapatkan selama Bapak sosialisasi tadi, terus apakah ada hal-hal unik gitu dari SMP 3 atau dari perpusnya itu? Ya, kalau selama sosialisasi tadi yang pasti anak-anaknya interaktif ya, artinya apa yang disampaikan anak-anak memberikan reaksi yang positif, itu sebuah interaksi sehingga sosialisasi itu menjadi mudah dilakukan gitu. Ya, alhamdulillah anak-anak SMP Negeri 3 Tenggarong sepertinya sudah terbiasa berkomunikasi dengan orang luar sehingga tidak malu untuk menyampaikan sesuatu, baik itu kebiasaan membacanya tadi kan, cita-citanya itu mereka tidak malu. Nah, itu memudahkan kami melakukan sosialisasi terkait dengan gemar membacanya gitu. Samping juga mensosialisasikan tentang e-Kukar, di mana di situ e-Kukar adalah perpustakaan digital yang dimiliki oleh daerah gitu. Nah, kalau perpustakaan juga saya lihat bagus sih perpustakaannya, alhamdulillah nyaman, bersih, terang. Ini memang anak-anak menjadi suka di sini saya pikir, sehingga wajar saja sih perpustakaan ini sudah dinilai dan akreditasinya itu sangat wajar sesuai dengan kondisinya gitu kan, seperti itu Mbak Linda. Terima kasih Pak atas apresiasinya. Terus di topik perpustakaan nih, jadi sekarang kan zamannya sudah digital nih Pak ya, sudah serba cepat, dan perpus Kukar ini kan sudah mengeluarkan aplikasi e-Kukar nih. Jadi melihat perkembangan zaman, menurut Bapak bagaimana Bapak memandang perkembangan perpustakaan sekolah yang ada di Kukar ini, khususnya SMP Negeri 3 Tenggarong? Menurut Bapak siap nggak sih sekolah-sekolah ini untuk menyambut era perpustakaan digital ini? Ya. Perpustakaan digital ini sebuah alternatif ya. Jadi dia tidak meniadakan perpustakaan yang ada, karena masing-masing orang juga punya kebiasaan cara membacanya. Ada yang suka membaca yang dalam bentuk digital, ada yang suka membaca langsung pada buku yang sudah tercetak atau aslinya. Itu kan masing-masing kesenangan orang, dan kesenangan orang yang membaca itu harus kita fasilitasi, baik buku yang ada secara fisik maupun secara digital kita fasilitasi. Cuman kalau digital, kapanpun dimanapun dia lebih mudah untuk mengaksesnya, asalkan ada internet ya, asal ada pulsanya. Kalau nggak ada pulsa nggak bisa, ada kuotanya, kalau nggak bisa. Nah, yang penting kalau perpustakaan digital dimanapun mereka, yang penting ada jaringan, bagus jaringannya, mereka bisa mengakses. Dan di e-Kukar misalkan seperti membaca biasa, bisa meminjam koleksi perpustakaan yang ada di e-Kukar, dan kalau kita pinjam maka yang lain tidak bisa mengakses buku itu, sehingga kita bisa menandai halaman kita baru menyelesaikan membaca sampai halaman 10, kita tandai halaman 10. Kita baru selesai membaca sampai halaman 50, kita tandai 50. Jadi tidak bisa diakses orang. Kalau kita tidak pinjam di e-Kukar itu, kita baca bisa saja karena baca itu banyak yang banyak juga menginginkan, kita tidak bisa mendapatkan pada saat kita membutuhkan atau ingin membacanya lagi. Bukan hilang, artinya kita pada saat itu tidak bisa mengaksesnya karena sudah dipinjam, stoknya habis. Tapi stok di e-Kukar itu ada yang 3 eksemplar, ada yang 10 eksemplar, banyak bervariasi. Nah gitu, nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau kita meminjam di e-Kukar, tidak membaca tapi meminjamnya, maka kita mudah menandainya sampai mana kita sudah menyelesaikan bacaan kita terhadap objek buku yang kita baca.
Nah, itu keuntungan di kalau kita meminjam di Kukar. Oleh karena itu semua masyarakat Kukar yang ingin membaca Kukar sebaiknya menjadi anggota dulu, mendaftar dulu menjadi anggota Kukar. Dan alhamdulillah tadi anak-anak dari berapa orang tadi yang ikut sosialisasi? 83, alhamdulillah sekitar 50% itu sudah melakukan pendaftaran menjadi anggota Kukar. Nah, sehingga nanti tinggal mencari saja apa-apa buku bacaan yang dia butuhkan untuk dibaca. Di sana banyak buku bacaan anak-anak, buku pelajaran juga ada di sana. Tinggal diakses. Dan kami berkeinginan ke depan mudah-mudahan kami bisa mencapai juga seperti Surabaya. Surabaya itu memiliki koleksi buku perpustakaan digital sampai 2 juta eksemplar. Nah, kita baru 187.000 eksemplar, masih seperlimanya. Masih 10-nya kalau nggak salah. Berapa? 1/2 ya. Masih 20% menurut saya. Masih sekitar 0,2%. Ya, jadi dibandingkan Surabaya. Pantas saja kalau Surabaya itu IPLN-nya sudah mencapai hampir 100, nilai 100 hampir ya, masih nilai 100 karena memang perpustakaan digitalnya juga sudah luar biasa jumlah koleksi bukunya. Nah, kita mudah-mudahan 5 tahun ke depan di akhir masa jabatan Bupati bisa juga mencapai setidaknya 1 juta eksemplar buku setidaknya. Kalau bisa menyamai Surabaya, kenapa tidak? Ya kan? Ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan juga masyarakatnya mendukung untuk membaca, jangan sampai bukunya banyak, yang membaca tidak ada, atau yang jadi anggota saja tidak ada, kan lucu. Ya, nggak berinteraksi pada aplikasi itu, nggak juga. Nah, kita harapkan Kukar jalan, buku-buku yang ada di perpustakaan yang dalam bentuk fisik juga ada, bagus dan banyak. Nah, itu juga kita harapkan bisa menambah bahan bacaan bagi masyarakat. Saya tawarkan tadi, sebagaimana juga ditawarkan kepada sekolah-sekolah lain, untuk kita melakukan kerjasama untuk silang layan namanya. Silang layan itu kami perpustakaan memiliki lebih banyak lah koleksi dari sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah bisa meminjam 300 eksemplar buku misalkan untuk mengisi perpustakaannya selama 3 bulan. Supaya anak-anak punya buku bacaan selain yang sudah ada. Nanti 3 bulan ke depan ditukar lagi dengan judul-judul yang lain. Diperbaharui terus Pak ya. Diperbaharui itu juga menjadikan perpustakaan ini menjadi menarik untuk dikunjungi baik oleh anak-anak, oleh guru atau siapapun yang kebetulan ke sekolah SMP Negeri 3 Tenggarong ini. Itu kira-kira Mbak Linda. Jadi perpustakaan itu tuh nggak cuma tumpukan buku aja Pak. Jangan sampai menjadi tumpukan buku, tapi usahakan perpustakaan itu menjadi tempat yang menarik. Kalau di perpustakaan daerah ada disebut dengan inklusi sosial ya, perpustakaan sebagai tempat inklusi sosial. Di sana menjadi tempat belajar juga, belajar membaca sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di sana kita ada proses pembuatan makanan, buku resepnya ada. Di sana ada orang-orang yang mengikuti resep yang ada di dalam buku sehingga jadi. Nah, sehingga buku itu langsung diwujudkan dalam bentuk keterampilan masyarakatnya. Nah, gitu. Berusaha juga seperti itu ya. Kita berharap perpustakaan itu tidak hanya menjadi gudang buku, tapi dia tempat membaca yang nyaman sekaligus juga tempat orang-orang belajar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gitu, Mbak. Jadi biar bisa diakses semuanya gitu Pak ya. Bisa diakses semuanya, bisa diterapkan lagi. Jadi jalan terus lah perpustakaan. Ya, dia sebagai sumber ilmu dan dia hidup gitu. Pusat gitu ya, jadi dia pusat ilmu gitu. Betul. Jadi dia bukan tempat yang mati tapi tempat yang hidup. Kira-kira. Berkaitan dengan acaranya hari ini nih Pak. Jadi sejauh mana sih keterkaitan antara sosialisasi Kukar ini dengan perkembangan perpustakaan di SMP 3. Jadi bagaimana Kukar ini harapannya bisa membantu meningkatkan minat baca siswa dan siswi SMP Negeri 3 ini. Ya, kita berupaya di Kukar itu banyak sekali judul buku, sekitar hampir 21.000 judul buku. Itu mudah-mudahan bisa diakses baik anaknya, siswa, orang tuanya, adik kakaknya.
karena semua jenis bacaan di sana ada dan bermanfaat bagi kita untuk pada saat kita membaca ada ilmu atau informasi yang kita dapat. Nah, kami berharap dengan adanya UKAR itu menambah koleksi bacaan yang ada di perpustakaan SMP Negeri 3 Tenggarong. Sehingga yang paling penting, dengan banyaknya buku bacaan, kita berharap masyarakat kita itu menjadi gemar membaca. Itu yang paling penting. Karena sudah menunjukkan, sudah terbukti, masyarakat yang gemar membaca, masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang maju. Masyarakat yang maju, maka daerahnya menjadi daerah yang maju. Itu sudah terbukti. Jadi nggak ada alasan lagi ya untuk malas membaca, karena perpustakaan ini sudah gampang banget diaksesnya. Betul. Di mana-mana bisa, asal punya kuota. Ada internet. Ada internet. Kalau nggak ada internet pun bisa ke perpustakaannya, nggak apa-apa. Betul. Jadi ya, sebelum akhiri podcast hari ini Pak, mungkin ada closing statement atau pesan singkat dari Bapak untuk siswa dan siswa SMP 3 agar semakin gemar membaca gitu. Ya, saya berharap siswa-siswa SMP Negeri 3 Tenggarong seperti yang saya sampaikan tadi menetapkan dulu cita-citanya apa, sehingga dari cita-cita itu bisa menentukan apa bahan bacaannya, apa buku bacaannya, sehingga anak-anak bisa lebih fokus dalam mengejar cita-citanya. Banyak buku-buku yang hampir sama dengan cita-cita anak-anak. Tadi anak-anak banyak menjawab ingin jadi dokter, ingin jadi pelukis, gitu kan. Tinggal mencari buku-buku bagaimana orang-orang yang sukses menjadi dokter. Tinggal mencari bagaimana orang-orang yang hidupnya sukses menjadi seorang pelukis. Kan tinggal kita mencari, informasinya sudah ada dan kita ikuti cara hidupnya orang-orang yang sudah sukses di jalur itu gitu. Insya Allah akan sukses juga. Nah, saya berharap tetapkan cita-cita dulu. Sekali lagi, Allah memberikan takdir yang terbaik. Tidak ada Allah menetapkan takdir terburuk. Pasti takdir terbaik. Tinggal kita berdoa dan berusaha. Dan anak-anak tadi sudah menjawab bahwa mereka ingin berdoa dan berusaha untuk itu. Itu sesuatu yang hebat. Terima kasih Bapak atas ilmu, waktu, dan motivasinya. Semoga bermanfaat bagi kami dan siswa-siswinya. Dan sukses selalu untuk program-program Dinas Perpustakaan, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Jadi baiklah, itu tadi bincang-bincang seru kita. Jangan lupa download aplikasi IKUKAR di smartphone kalian masing-masing, dan mari kita tingkatkan budaya baca literasi kita di lingkungan kita sendiri. Jadi saya selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi. Salam literasi.